Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanafita Kinara dengan nomor induk mahasiswa 181410166. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan sebagai tugas UTS pasar modal. Soal yang pertama, sebutkan dan jelaskan mengenai regulator dan pengelola pasar modal. Regulator adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelola pasar modal di suatu negara, sedangkan pengelola pasar modal ialah pihak yang mengelola pasar. Regulator pasar modal di Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK. Sedangkan pengelola pasar modal di Indonesia terdapat 3 institusi. Yang pertama, Bursa Efek Indonesia sebagai tempat terjadinya efek. Yang kedua, Clearing Penjaminan Efek Indonesia sebagai tempat terjadinya clearing transaksi efek. Yang ketiga, Kustadian Sentral Efek Indonesia sebagai tempat penyimpanan efek dan pemindahan bukuan hasil transaksi efek. Pengelola pasar sering disebut Self-Regulatory Organization atau SRO, ialah instansi yang mempunyai hak untuk mengatur kegiatan sendiri dan mengatur regulasi. Fungsi utama regulator ialah mengatur semua kegiatan pasar modal di Indonesia agar berjalan dengan lancar, teratur sehingga tidak ada kerugian terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam pasar modal. Soal yang kedua, sebutkan perbedaan pasar sekunder dan pasar perdana. Pasar sekunder adalah pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan security atau surat berharga yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Pasar perdana merupakan penjualan pertama atas efek atau sertifikat yang diterbitkan oleh emitmen, yaitu perusahaan atau organisasi yang menerbitkan efek atau sertifikat. Secara gampangnya, pasar sekunder dan pasar perdana dapat dibedakan, yaitu pasar perdana yaitu ketika investor membeli saham pada saat belum diperdagangkan, sedangkan pasar sekunder tempat membeli ketika saham sudah diperdagangkan. Sekarang soal yang ketiga, yaitu jelaskan mengenai akad pemberian kuasa atau wakalah. Secara sederhana, wakalah yaitu dapat dipahami sebagai pendelegasian atau penyerahan mandat. Sementara dalam makna yang lebih luas, akad wakalah merupakan suatu perjanjian yang menyepakati adanya pelimpahan kuasa atau mandat dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam hal-hal yang diwakilkan, dalam hal ini hanya melibatkan kedua belah pihak, di mana pihak yang diberi kuasa hanya melaksanakan suatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama. Jika kuasa atau mandat yang diberikan telah dilaksanakan oleh pihak kedua, maka segala risiko dan tanggung jawab atas pelaksanaan mandat tersebut sepenuhnya menjadi hak atau kewenangan dari pihak pertama. Sebagai suatu perjanjian, akad wakalah tidaklah tanpa batas waktu, tetapi justru dibatasi waktu hanya untuk jangka waktu tertentu yang umumnya pendek, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Hal ini disebabkan pendelegasian atau pelimpahan kekuasaan atau mandat ini hanya berlaku sementara atau dilaksanakan sesuai dengan kebutuhannya saja. Mungkin cukup sekian dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.